Selamat siang rekan-rekan semua. Siang ini kita berada di Candi Muara Jambi dengan seorang arkeolog ya, Ibu siapa? Ibu Lydia Kiven. Lydia dari mana? Dari negara Jerman. Jerman ya. Aktivitas sehari-hari sebagai arkeolog? Sebagai macam-macam. Sebagai dosen di universitas, sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai pemandu juga di museum, pernah sebagai pemandu ke Indonesia. Ya, macam-macam. Jadi belajar bahasa Indonesia juga di sana? Ya. Oh iya. Kuliah dulu. Kuliah ya. Ya. Tahu dengan kawasan ini dan ketertarikannya apa tuh ke sini? Iya, saya lama meneliti dan banyak ya menulis juga tentang Jawa, candi-candi di Jawa. Dan saya ya sudah sering tentu kalau sudah tahu tentang arkeologi, dengar tentang Muara Jambi dan tentang Sumatera, saya tahu di sini ada banyak candi juga. Dan lama-lama tahun-tahun terakhir ini lebih sering disebut Muara Jambi, dan ini sudah mau dijadikan destinasi wisata yang lebih ya terkenal. Ayo, saya mau ke sana sebelum menjadi destinasi wisata yang besar-besar. Pokoknya sudah lama saya tertarik karena saya juga tahu ini tempat pelajaran agama Buddha dulu, dan ya penasaran saja. Iya. Jadi saya tidak mau meneliti, tapi jalan-jalan saja. Ya. Oh, kepengen kena mendengar, membaca banyak hal dengan ini. Dan memperluas pengetahuan saya tentang Indonesia, tidak hanya tentang Jawa terus. Kira-kira apa yang menarik di sini? Ya, saya sudah 3 hari sekarang diantar, ditemani, diberitahu banyak oleh Bang Borju ke beberapa candi. Sekarang saya mungkin 5 atau 6. Saya tiap tempat saya terkesan karena jauh beda. Saya selalu membandingkan dengan Jawa. Candi ini jauh beda. Apa yang satunya bahannya dari batu bata semua. Dan ya gimana, strukturnya besar dan yang dipagari, tempat yang luas tapi dengan banyak bangunan, banyak gedung, dan sering ada pertanyaan, kok ini fungsinya apa? Kok kenapa dibangun seperti itu ya? Besar sekali. Dan satu kompleks gedung, satu kompleks candi tinggi, banyak kompleks yang agak jauh juga ya. Jadi ini banyak pikiran, dan kami berdua banyak diskusi. Ya, saya juga tadi sempat berpikir demikian ya. Ini kira-kira fungsinya apa ya? Kalau bangunan mungkin bisa ditempati, ini kan tidak, gitu. Iya, ya itu sudah diketahui atau ada interpretasi para arkeolog dan para sejarawan bahwa ini dulu adalah tempat pelajaran dan pengajaran agama Buddha. Ya, jadi banyak biksu dari negara lain, dari Cina, dari India, dari Nepal, Tibet yang datang ke sini untuk belajar. Jadi ternyata ada banyak kelompok mungkin bisa dibayangkan yang datang dan tinggal di salah satu kompleks dan dapat ya pengajaran oleh seorang guru. Dan katanya memang belum banyak diketahui, tapi tempat ini sangat penting di seluruh Asia Tenggara. Dan yang masih kelihatan itu candi, nggak tahu ini untuk ya apa? Untuk apa? Pokoknya di mana orang dulu tinggal, pemukimannya, ya itu mungkin tidak dibuat dari batu tapi dari kayu, hilang. Itu yang masih diinterpretasikan. Nah, tadi kan ada juga kayak misalnya nanti kita mungkin akan datang ke sebuah danau, mungkin kolam gitu. Nah, saya dapat informasi juga dulu sering ada dari China itu berkunjung ke sini. Tapi apa ada kaitan dengan danau?
Ya, itu hanya tempat mereka bersantai seperti kita kopi-kopi begini. Itu ya kita punya banyak fantasi. Iya, banyak. Itu ya. Iya. Itu kemarin juga makanya kami. ada temuan-temuannya kan gitu. Iya, Hmm. iya. Itu nggak tahu ya. Apa mereka santai-santai. Kalau kita sekarang lihat kalau di vihara, ya saya kira tidak ada seperti ngopi itu tidak. Tapi belajar, Belajar ya. belajar, membaca, mendengar. Berdoa, pasti ada ritual. Ritual ya. Tapi apa di danau? Ya tadi saya diterangkan oleh Bang Borju bahwa danau gimana? Airnya meluap ke kanal ya. Dan kanal kalau saya betul mengerti melingkari seluruh kompleks ya. Dan itu saya ingat kalau di Java tapi juga di India memang semua itu sebenarnya dari India tentang candi agama Buddha, agama Hindu. Dan di India juga biasanya ada air yang melingkari candi atau tempel atau yang di luar, selalu ada air karena air membersihkan secara fisik tapi secara spiritual juga. Dan saya kira, ya ini sekarang fantasi lagi ya. Kita banyak bikin interpretasi bahwa air ini juga untuk membersihkan secara fisik atau secara spiritual. Secara religi, setiap agama pun saya rasa harus menggunakan air. Ya. Di Muslim air wudhu, air bakti, air. Ya, itu juga agama Kristen. Air juga untuk cucian atau di Bali ya air banyak ya tirta digunakan, jadi itu biasa wajar. Kalau di sini banyak kanal-kanal itu nanti kan terhubung ke Sungai Batanghari. Nah, apakah itu mungkin ada kaitan dengan transportasi juga? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin juga ya. Makanya kawasan ini jadi karena cukup besar ya kan. Kalau ditempuh seharian itu nggak cukup ya, jalan kaki capek sekali tuh. Ya itu kita bisa membuat banyak interpretasi. Kemarin juga ya kita omong bagaimana mungkin begini ya. Tapi mungkin kelompok hanya ada di satu kompleks vihara ya. Mungkin hanya ada prosesi kadang-kadang. Tugas kita hari ini bukan mencari, tapi kita menemukan tanda. Kalau kita mau mencari bukti, mustahil kita menghidupkan kembali nenek moyang kita yang sudah ada ya. Itu tugas para arkeolog, para sejarawan. Saya memang bukan tidak meneliti ya. Saya hanya melihat dan mendengar dan juga sedikit membaca, coba mengerti, tapi ya itu tidak bisa dimengerti. Dan tidak punya tuntutan juga. Untuk saya sekarang ya yang penting juga kami pergi dan melihat dan duduk merasa suasana sekarang. Mungkin dengan membayangkan bagaimana dulu, tapi karena kita nggak tahu, ya saya merasakan suasana sekarang. Oke, kita rasa cukup dulu obrolan kita ya. Makasih ya. Maaf, ini masih belum matang. Ini untuk aktingnya mungkin ya ada semacam untuk informasi banyak orang supaya bisa melihat ke sini gitu kan. Mungkin ya, dari informasi ibu ini ya mungkin ada orang lain yang punya tujuan tertentu, mereka tertarik dengan tempat ini gitu ya. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam ya harus tanya para arkeolog ahli ya. Ada banyak. Sekarang mungkin saya nggak usah menyebut nama ya. Datang ke sini. Baik, terima kasih. Demikian sahabat Candi Muara Jambi.